Halo teman-teman. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai Suket PP nomor 55 tahun 2022. Seperti yang kita ketahui bahwa PPh UMKM khususnya yang setengah persen itu untuk orang pribadi ya kan sudah diperpanjang. Nah, sekarang kalau kita sendiri belum melakukan pendaftaran untuk suket itu seperti apa? Yuk kita baca yuk barengan. Cara mengajukan surat keterangan PP 55 tahun 2022 di Kortex DJP. UMKM merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap geliat ekonomi. Ya, kita skip aja langsung ya. Ketentuan PPh final bagi UMKM sempat diatur dalam PP 23 tahun 2018, kemudian diperbarui dengan PP 55 tahun 2022. Kemudian pemerintah juga menerbitkan PMK 164 tahun 2023 sebagai peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan PP 55 tahun 2022 dan PMK 164 2023, wajib pajak UMKM harus memenuhi syarat dan ketentuan tertentu. Salah satunya memiliki surat keterangan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak berdasarkan PP 55 tahun 2022. Surat keterangan PP 55 ini akan menjadi bukti bahwa wajib pajak berhak atas fasilitas tarif PPh final setengah persen. Wajib pajak UMKM perlu menyerahkan salinan surat keterangan tersebut apabila bertransaksi dengan pemotong atau pemungut PPh. Penyerahan salinan surat keterangan diperlukan agar pemotong atau pemungut PPh bisa memotong atau memungut PPh final dengan tarif setengah persen. Untuk memperoleh surat keterangan, wajib pajak perlu mengajukan permohonan terlebih dahulu. Sebelumnya permohonan SKED ini diajukan melalui DJP online ya, tetapi sekarang kan sudah berubah. Kita harus menggunakan Kortex dengan yang didasarkan dari PP 55 ini ya. Kita bahas untuk yang PP 55 ini. Mula-mula caranya gimana sekarang? Mula-mula kita login dulu ke akun Kortex Anda melalui halaman kortexdjp.pajak.go.id. Jadi kalau yang belum login ataupun belum pernah melakukan pendaftaran ya kalian harus daftar dulu sampai kalian bisa login ya. Perlu diingat pada sistem Kortex orang pribadi bisa berperan impersonating sebagai diri sendiri atau wajib pajak lain. Nah ini teman-teman jangan sampai salah nih. Nanti pengajuannya kalau untuk diri sendiri ya berarti harus untuk diri sendiri. Jadi jangan sampai impersonating ya yang disebut dengan kuasa. Pastikan Anda memilih role akses wajib pajak yang tepat sesuai dengan yang ingin mengajukan SKED PP 55 tahun 2022. Misalnya Anda ingin mengajukan SKED PP 55 untuk diri sendiri, maka pastikan role akses yang dipilih adalah main account, NPWP dan nama sendiri, jangan impersonating ya. Setelah itu pada dashboard utama, Kortex pilih modul layanan wajib pajak dan pilih menu layanan administrasi serta submenu buat permohonan. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman lihat ini masuk ke layanan wajib pajak. Setelah masuk ke layanan wajib pajak, masuk ke administrasi. Nah, setelah masuk ke administrasi, buat permohonan layanan administrasi ya. 1, 2, 3. Jadi adanya di bagian layanan wajib pajak. Gitu ya. Ini hanya contoh ya. Terus kemudian pada kolom pencarian search bar, jenis pelayanan wajib pajak, cari dan pilih AS06. Ya, pilih aja AS.06, cari gitu ya. Yaitu surat keterangan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak berdasarkan PP 55 tahun 2022. Anda bisa menulis kata kunci surat keterangan ataupun AS06 ya, gitu ya, pada search bar atau scroll ke bawah hingga menemukan opsi tersebut. Tulis saja surat keterangan juga nanti ketemu kok. Selanjutnya pada kategori sub layanan pilih opsi AS0601. Jangan salah ya, ini ada soalnya surat keterangan itu nanti ada dua, 0601 sama 0602. Nah teman-teman lihat di sini, ketika ditulis surat keterangan maka akan muncul AS06-nya. Nah AS06 itu ada dua sub layanan. Yang pertama yaitu AS0601, yaitu pemberian surat keterangan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak berdasarkan PP nomor 55 tahun 2022, atau AS0602 yaitu surat pemberitahuan memilih dikenakan PPh berdasarkan ketentuan umum. Teman-teman jangan salah, pilihnya yang AS0601 ya, balik lagi AS0601.
Selanjutnya nomor kasus Anda akan terbentuk otomatis sebeserta informasi umum permohonan. Lalu klik menu alur kasus pada sebelah kiri. Pada halaman perurutan khusus, Anda diminta melengkapi konsep formulir permohonan. Yang kedua, mengecek validasi syarat dan status wajib pajak, melakukan penandatanganan dan pengiriman permohonan, serta mengunduh hasil surat keterangan PP 55 tahun 2022. Mayoritas kolom akan terisi secara otomatis. Silakan tinjau kolom yang sudah terisi otomatis tersebut, kemudian lengkapi kolom kota, kabupaten, tempat ditandatanganinya formulir sesuai dengan kondisi wajib pajak. Sistem juga akan otomatis melakukan validasi pemenuhan syarat. Nah, ini yang penting nih teman-teman ya. Syarat yang divalidasi, nah ini teman-teman harus perhatiin banget nih. Syarat yang divalidasi adalah belum memiliki, ya, kita hapus dulu, kita lihat di sini ya. Syarat yang divalidasi di sini meliputi belum memiliki sket PP 55 sebelumnya. Kita lihat kata-katanya adalah sebelumnya. Jadi kalau sudah bisa nggak? Nggak bisa. Nah, yang kedua, tidak memilih dikenakan PPh berdasarkan ketentuan umum. Ya, yang ketiga, wajib pajak bukan BUT. Yang keempat, tidak memiliki omset lebih dari 4,8 miliar. Bila seluruh kolom sudah terisi dan syarat sudah terpenuhi, lanjut dengan klik simpan. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ya, teman-teman bisa lihat bahwa perutuan khusus yang tadi dibahas di atas itu seperti apa. Nah, ini bentuknya kayak gini. Ya, ini P, terus kemudian informasi umum, ini ada perutuan khusus uraian. Terus kemudian kota kabupaten ditandatanganinya. Nanti persyaratan khususnya akan tercentang secara otomatis. Jadi kalau teman-teman sudah pernah mengajukan, ya teman-teman sudah pernah mengajukan hal-hal seperti ini, maka ini pasti nggak akan kecentang nih, gitu ya, nggak akan bisa. Posisinya ini mungkin bisa, tetapi ini tidak ada. Artinya teman-teman nggak akan bisa mengajukan sket PP 55 tahun 2022 di Cortex. Nah, lanjut ya. Berikutnya pada bagian taxpayer tax clearance status, sistem akan otomatis mengecek apakah Anda memenuhi kewajiban pelaporan SPT dan NPWP Anda berstatus aktif. Pastikan Anda memenuhi kedua syarat tersebut agar dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Pada bagian dokumen keluar CTAS, klik Create PDF untuk membuat surat permohonan. Sistem akan memunculkan formulir dokumen permohonan sket PP 55 tahun 2022 pada formulir tersebut. Anda bisa langsung scroll ke bawah dan klik simpan untuk membuat PDF pengajuan surat keterangan. Apabila PDF berhasil terbentuk, beri tanda tangan formulir tersebut dengan klik sign, pilih penyedia tanda tangan elektronik yang Anda miliki, lalu klik simpan. Anda dapat mengunduh atau meninjau permohonan sket jika diperlukan. Untuk mengirim surat permohonan, klik submit. Apabila berhasil, bukti penerimaan elektronik akan terbentuk otomatis. Anda bisa melihat atau meninjau BPE yang terbentuk. Selanjutnya klik next pada bagian bawah. Apabila berhasil, sket PP 55 2022 akan terbentuk otomatis. Anda juga dapat melihat dan mengunduh surat keterangan tersebut. Untuk menutup kasus permohonan, klik next. Kasus pengajuan surat keterangan PP 55 2022 telah selesai. Anda dapat melihat histori permohonan Anda di modul layanan wajib pajak pada menu layanan administrasi serta submenu permohonan yang telah selesai. Nah, teman-teman, aku mau kasih lihat contoh kalau, nah ini error ya, ini errornya. Sebentar, aku akan liatin ini errornya seperti apa. Nah ini, aku udah screenshotkan. Ketika kita sudah pernah mengajukan sket PP 55 tahun 2022, maka akan terjadi kesalahan seperti ini. Tulisannya gini, sertifikat tidak boleh pernah diterbitkan untuk suplayanan AS 0601 dan seterusnya. Nah ini kata-kata ini benar-benar nggak jelas banget gitu ya, benar-benar informasinya tuh nggak beres banget. Harusnya kenapa ditulis sertifikat tidak boleh gitu ya? Sertifikat harusnya ditulis saja gitu. Kalau memang informasinya harusnya ditulis sertifikat sudah pernah diterbitkan sehingga tidak dapat dicetak kembali atau diajukan kembali. Harusnya kan informasinya lebih jelas gitu, jangan seperti ini gitu. Nah, itu aja teman-teman. Oh iya, satu lagi. Kalau teman-teman udah
tahu ada ya seperti ini, tetapi kita nggak pernah ngerasa bahwa kita mengajukan sket sebelumnya, teman-teman bisa cekin di sini teman-teman. Jadi jangan sampai bingung gitu ya, nanti carinya di mana gitu. Nah, layanan wajib pajak masuk ke layanan administrasi masih sama ya, 1, 2, tetapi teman-teman lihat di sini nih, daftar fasilitas saya. Jadi jangan sampai teman-teman bingung akhirnya nyari di mana, ini daftar fasilitas saya. Nanti teman-teman tinggal di scroll aja ya, next, nanti akan terlihat daftar fasilitas saya itu ada nggak yang sudah mengajukan PP nomor 55. Ketika teman scroll ke bawah, ke samping, nanti akan kelihatan nomornya, ditulis nomornya berapa gitu ya, nomor suratnya nomor berapa dan seterusnya. Jadi teman-teman tinggal cari aja di daftar fasilitas saya. Intinya itu aja teman-teman, semoga informasi ini berguna karena posisinya yang kita bisa sampaikan adalah pertanggal hari ini ya, tanggal hari ini adalah tanggal 4 Februari sampai dengan detik ini peraturan yang menyatakan bahwa PP nomor 55 ini diperpanjang itu belum keluar. Oke. Kemudian juga yang terkait dengan bagaimana kalau misalnya sket yang kita kan berakhir 31 Desember 2024. Nah, caranya gimana? Ya mau nggak mau ya kita pakai sket itu. Apakah sudah ada pengajuan untuk perpanjangan di dalam Cortex ini? Maka tidak ada. Jawabannya tidak ada. Dan ini sudah dikonfirmasi ke KPP-nya dan KPP-nya pun mengatakan ya belum diakomodir untuk di Cortex ini. Nah, teman-teman, semoga informasi ini berguna buat teman-teman supaya kalian juga nggak bingung gitu. Itu aja sih.